Bisa sambil dipraktekkan. Ini yang mempraktekkan siapa aja ini? Aku nggak bisa lihat soalnya. Halo? Halo Kak. Di sini sambil dibuka semua kan, nggak cuma nonton kan. Kalau cuma nonton, kemungkinan nanti susah dipahami, sama nggak ingat gitu. Ya, Kak. Iya, Mas. Terus setelah kita bisa membuat kotak, kita membuat pokoknya di sini tuh hampir sama. Untuk ketiga objek ini untuk lingkaran dan ini untuk polygon tool. Nah, untuk lingkaran sama, kalau nggak dipencet kontrol itu lingkarannya jadi nggak presisi. Tapi kalau dipencet kontrol itu jadi lingkaran sempurna. Ini. Terus di sini juga ada polygon tool. Nah, di polygon tool ini kita bisa membuat kayak persegi tapi lebih dari 3, minimal 3. Di sini ada contoh sisinya, mau berapa sisinya. Nah, misal kita mau buat segitiga, itu berarti ya kita milihnya 3. Nah, itu langsung jadi segitiga. Terus kalau kita pengen buat segi 6 gimana? Ya tinggal naikin aja ke segi 6. Ini. Kalian bisa membuat ini sampai berapapun, sampai maksimal. Tergantung kalian mau buatnya berapa. Tuh, jadi kalian nggak perlu buat manual gitu. Di sini ada teknologi yang namanya teknologi. Bisa dipahami untuk ketiga ini ya. Terus sambil dipraktekkan itu bisa ini. Bentar. Mungkin ini dulu ting. Kalau yang apa namanya? Yang basic itu cuman kayak gini. Terus apa lagi ya? Terus di sini kita mau menyalin objek. Nah, untuk menyalin objek sendiri itu ada beberapa cara. Menggandakan objek maksudnya. Mau menggandakan objek itu kalian bisa memakai kontrol plus kontrol D. Dipencet kontrol D. Nah, itu objeknya sudah jadi 2. Itu cara copy pertama, cara menggandakan objek pertama. Terus cara yang kedua itu seperti kita memakai Microsoft Office. Itu Ctrl C sama Ctrl V. Ctrl C untuk copy, kemudian Ctrl V itu untuk paste. Nah, ini objeknya udah jadi 2. Kemudian cara yang paling ketiga itu adalah cara cepat buat copy. Misal ini. Nah, kita pengen copy dalam jumlah banyak. Kalau Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D nanti kan cuman jadi mungkin kita harus menggesernya lagi masih. Jadi agak ribet. Terus gimana caranya biar cepat? Nah, ini diklik kan, diklik dulu, terus kita geser mau kemana. Terus kalau udah sampai ke posisi yang kita inginkan, itu langsung diklik kanan. Nah, itu udah copy, udah ke paste. Itu cara cepat. Tapi untuk cara cepat ini, itu kalian harus memakai mouse. Kalau nggak pakai mouse, nggak bisa. Kalau pakai mousepad nggak bisa, harus pakai mouse yang beneran. Yang dipegang tangan itu loh. Bukan yang dielus-elus. Iya. Touchpad Kak. Ya kalau touchpad itu biasanya pakai Ctrl D atau yang tadi Ctrl C, Ctrl V itu. Nggak bisa klik kanan, klik kiri. Terus di sini kita mau gimana sih caranya agar saat kita geser ini cuman lurus ke samping, horizontal apa vertikal doang gini. Kan ini random ya geraknya. Terus gimana cara biar presisi gitu loh ke kanan, ke kiri ataupun ke atas. Nah, itu kita bisa memakai sambil ditekan tombol kontrol. Saat mau geser ditekan tahan tombol kontrol.
terus digeser. Nah, ini nggak bakalan gerak kemana-mana, cuman ke atas atau ke bawah. Nah, ini. Jadi cuman segaris, garis X ataupun garis Y. Nah, kalau ke kiri kanan ya kayak gini. Jadi dia lurus terus gitu loh. Nah, gini. Nggak gerak-gerak gitu. Caranya gitu. Terus gimana Mas cara, oh ini udah. Nah, terus kan ini harus sambil dipraktekkan sih sebenarnya. Terus di sini kita percobaan pertama ini kita mau membuat namanya pohon pohon apa ya? Yang di gunung-gunung itu namanya pohon apa tau lupa aku. Pohon cemara, Cemara. Kak. Oh iya, pohon cemara. Nah, itu. Yeay. Nah, Yeay. gimana sih cara membuat pohon cemara dari segitiga ini? Nah, itu gampang sekali. Bisa dilihat dulu ya. Oh Oke. iya, untuk ngambil warna itu ada di bawah sini ya. Iya, Iya, Kak. Nah, untuk warna fill-nya atau warna isi warna di dalam ini kita bisa klik kiri. Misal klik kiri ini. Nah, gimana sih cara untuk kalau kita mau ngasih warna di garisnya? Itu tetap diklik di sini, tapi itu kliknya kanan. Nah, ini udah ada garisnya. Mungkin kita bisa besarkan. Untuk membesarkan ada di sini. Garisnya maksimal. Nah, ini bisa terlihat. Untuk warna fill-nya itu klik kiri, terus untuk warna garis itu klik kanan. Ini kanan. Wah, Tuh, gampang kan? bagus. Mantap. Nah, terus di sini kan kita mau bikin pohon cemara. Berarti warnanya kita pilih warna hijau. Ini kan buat oh iya, kalau di yang paling kiri yang cuman garis ini itu berarti nggak ada warnanya ataupun transparan. Ini transparan. Kalau diklik, nah ini transparan. Kalau dipindah ke sini belakangnya kelihatan ini transparan. Ini, oke. Nah, untuk garisnya kita buat transparan terlebih dahulu. Klik kanan, di sini klik kanan. Terus kita mau buat pohon cemara berarti gini ya. Berarti untuk pohon cemara itu sebenarnya cuman segitiga ditumpuk-tumpuk. Nah, ini diklik sambil dikontrol, klik ke bawah, terus klik kanan, gitu. Nah, ini, terus ini lagi, terus kita bikin apa namanya? Bikin pohonnya. Ini kan daunnya, ini pohonnya. Bikin kayunya. Berarti harus dikecilin kan. Nah, kalau gini, kalau cuman ditarik gini kan cuma yang bagian kanan yang ikut kecil. Nah, gimana caranya biar kiri kanan itu ikut mengecil. Nah, sama itu diklik di sini, tapi sambil dipencet tahan tombol shift, terus kita kecilin. Nah, ini nanti presisi kecilnya sama. Ini, nah, terus kan ini udah hijau, terus kan berarti pohonnya kita bikin warna coklat. Nah, loh, kok ini masih di atas Mas? Nah, itu caranya diklik order ya harus. Kalau di kalian mesti ada order sini udah hilang. Nah, itu caranya di sini itu kalian kan ada objek. Nah, klik objek dulu di sini. Di bagian kanan ada objeknya enggak? Yang enggak ada bisa ngomong. Nah, di sini kan keselaknya yang ini. Nah, itu digeser ke bawah. Udah jadi pohon. Gampang banget kan cara bikin pohon cemara. Iya, Kak. Nah, itu caranya gampang banget. Terus di sini udah bikin pohon cemara. Terus kita mau bikin apa lagi nih? Oh iya, ini kalau mau dipindah itu
di blok ya, jangan kalau dipindah satu gini masih cuman satu objek. Nah, ini caranya di blok dulu, terus baru dipindah. Atau kalian juga bisa ini dibikin grup, dibikin satu objek itu klik kanan, nah di grup ataupun Ctrl G. Nah, ini udah. Kalau kalian select satu, nah ini udah ke select semua, langsung bisa dipindah. Tuh. Nah, terus di sini kita mau bikin tenda. Misal kita mau bikin tenda. Berarti kalian butuh lingkaran kan? Lingkaran, kalian buat dulu lingkaran di sini. Lingkaran, jadi sekitaran gini lah, nggak usah presisi banget, gak apa-apa. Terus, nah tenda kan bentuknya cuma setengah lingkaran harusnya. Ini, mungkin ini bisa lebih dipanjangkan. Kan segini kan? Harusnya segini. Nah, kalian bisa bikin kotak di sini untuk memotong. Ini kita mau ambil yang bagian atasnya saja. Berarti kita pencet yang kotak dulu, pencet kotak, klik. Terus kita pencet tahan tombol shift, pencet tahan tombol shift sambil ditekan yang lingkaran, klik. Ini kan udah ke select 2 ini. Nah, di sini ada yang namanya trim. Trim ini untuk memotong objek yang ada di bawahnya ataupun yang untuk memotong objek yang kedua. Kalau kita kan tadi memilih objek yang pertama kan kotak, terus objek yang kedua kan lingkaran. Berarti nanti yang terpotong itu yang lingkaran ini. Langsung kita coba ya, di trim, klik. Nah, ini udah jadi setengah lingkaran. Itu. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau ambil yang bawahnya saja? Itu juga bisa. Kalian bisa memotong yang bawah ataupun cuma mengambil yang bawah ini. Nah, kalau kalian ingin mengambil yang bawah, itu sama prosesnya, yaitu diklik yang pertama dulu yang ini, yang persegi. Terus dipencet tahan tombol shift sambil ditekan yang lingkaran, klik. Nah, kalau tadi kan kita memotong itu pakai ini, trim. Nah, kalau kita mau ngambil bagian yang bawahnya saja, yang di dalam kotak ini, itu namanya pakai intersect yang ada di sini. Jadi nanti yang diambil itu cuman bagian bawah ini, ke sana. Langsung kita coba klik. Nah, ini udah jadi, ini bisa digeser. Nah, ini udah jadi setengah lingkaran. Jadi bisa melalui dua cara itu. Kita pakai cara yang trim saja biar nggak usah harus membalik ini. Hilang. Nah, ini. Kalau tadi kan kalau kita pakai intersect kan jadinya kebalik. Terus gimana cara membaliknya? Dibaliknya apakah begini? Enggak, ada cara yang lebih mudah. Itu pakai yang namanya mirror. Mirror itu kan kalian harus men-select ini dulu. Terus di sini ada yang namanya mirror. Mirror vertikal sama mirror horizontal. Tinggal kalian milih butuhnya yang mana. Kalau kita mau membalik ke atas berarti dipilihnya yang ini. Nah, ini udah terbalik. Ini udah terbalik. Nah, untuk satunya ini untuk men-select atau untuk membalik mana ya? Contohnya, nah ini misal. Kita ambil dulu. Ini kan. Nah, ini untuk membalik secara horizontal. Nah, udah kebalik. Nah, udah kebalik. Tuh. Nah, untuk membalik horizontal. Nah, gini. Itu. Ini kan harus vertikal. Tuh.
Nah, setelah itu udah lumayan banyak sih. Terus setelah itu kita membuat matahari. Ini kan udah jadi tenda. Mungkin kita tambahin dulu pintunya. Pintunya pakai segitiga aja. Nah, ini kan masih di bawah. Ini ditaruh di atasnya ini. Ini kan warnanya oranye, ini juga oranye. Berarti harus di atasnya oranye ini. Nah, gitu. Terus kita pindah ke sini. Kecilin buat pintunya. Kita kasih warna hitam. Nah, ini buat pintunya. Terus kita mau bikin matahari. Cara bikin matahari berarti kan kita bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran sampai sambil dipencet tombol kontrol biar presisi. Terus kita bikin warna kuning. Nah, terus gimana? Kan biasanya matahari kan kalau gambar itu ada ini apa namanya? Cahaya kayak cahaya yang keluar itu loh. Nah, itu kita pakainya kotak. Kotak ini kita kasih taruh di sini. Nah, ini kan kita kasih kuning. Terus kita copy ke sini. Terus, nah, gimana cara memutar ini? Misal kita copy di sini dulu. Nah, ini mau diputar berapa derajat? Itu kan ini diklik sekali kan jadinya kotak nih. Nah, itu bisa diklik satu kali lagi, klik. Nah, ini bisa untuk diputar ini. Nah, untuk keterangan berapa derajat diputarnya itu ada di sini. Ini berarti diputar 267,326 derajat. Nah, gimana caranya kita mutar ini tapi pengen presisi, cuman 90 derajat misalnya. Nah, kita tinggal ganti di sini saja. Kita ganti 90, terus di enter. Nah, ini udah presisi 90 derajat. Ini kan, terus dipindah ke sini. Nah, terus kita tinggal taruh yang bawah lagi. Sambil dipencet kontrol biar presisi. Nih, biar nggak ke kanan ke kiri. Nah, pencet tombol kontrol. Tuh. Terus kita bikin yang samping-sampingnya juga. Nah, udah jadi matahari. Pilih. Yeay. Udah jadi. Udah jadi kita bikin campingnya. Yeay, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, Afi. Mana nih yang Iya, Kak. mempraktekkan nih? Gimana, Dicek ada yang dulu mempraktekkan Mas. nggak ini? Udah jadi loh ini. Camping kok siang hari, Kak? Hah? Nih, gampang kan? Itu. Ada yang mempraktekkan nggak di sini? Mas, kalau mau privat bisa nggak, Mas? Privat? Siapa yang mau privat? Afi, Iya, nanti datang ke rumah bawa Afi. gula sama teh, tapi rumahnya mana, Mas? rumahnya Begonang. Pakai M. KM, bel. Be- Gimana di sini ada yang mempraktekkan nggak? Wih, siapa ini? Mantap, Joko. Insya Allah ada. Coba itu,
Kan buat hilangnya screen viewmu new. Hmm? Pin? Mantap. Mas Joko Beli Joko sudah pinan kan mempraktikkan. Joko. Yang lain gimana? Yang lain? Pakai HP ya juga gak apa-apa, pakai kamera hidupin Joko. Jadi kan bisa diliatin tuh. Bisa pindah ke HP dulu mungkin. Soalnya kalau ini nggak dipraktekkan nanti kedepannya susah gitu. Bagus sekali punya Mas Joko. Yang Kominfo 19, ayo siapa? Wah, Kominfo 19. Nihan udah dipraktekkan belum? Dipraktekkan dulu. Joko sudah. Terus siapa lagi nih yang open cam? wah Zika mantap. Mana? Mantap Zik. Lihat ya. Mantap. Wah, Akhirnya mantap tuh. pokoknya. Mantap. Gimana? Kalau misalnya Wah dipangkat itu udah tingkat. terus habis itu masukin foto itu gimana? Oh, itu gampang sekali. Kayak mana? Mungkin tak Kayak mana? lanjut dikit ya. Ya, Tak lanjut dikit. dikit ya. Ya. Oke. Ini kan masih bentuk. Mungkin kita sebelum menginjak yang apa materi yang lain, di sini kita harus mengenal yang namanya itu power clip. Apa itu, Mas? Power clip. Power clip. Apakah itu power clip? Nah, power clip itu adalah sebuah cara untuk memasukkan suatu objek ke objek lain. Nah, misalkan gini ya, kita buat kotak ini, mungkin tak lanjut di nah, lanjut di page selanjutnya. Nah, di sini kita membuat yang namanya power clip. Power clip itu apa sih? Nah, misal kita buat kotak di sini, terus di dalamnya kita membuat objek lingkaran di sini. Tapi kita nggak pengen objek lingkarannya itu dipotong dulu. Lagu kemana? Nah, ini ya. Ini segini kuning. Nah, kita di sini mau coba kalian buat gini dulu yang sekalian mempraktekkan tadi. Ini kan kan nanti
kita mau memasukkannya ke dalam kotak, mau memasukkan lingkaran ini ke dalam kotak. Nah, itu tinggal kalian klik yang lingkaran ini, terus klik kanan. Di sini ada yang namanya power clip. Mungkin letaknya berbeda-beda tiap versi Corel, tapi kalau di klik kanan itu mesti tetap ada yang namanya power clip. Power clip inside. Klik, udah ditemukan. Nah, itu klik power clip, klik. Nah, ini kan berubah jadi panah ini kan. Nah, untuk panah ini kalian harus mengarahkan objek yang mau dimasuki oleh lingkaran ini. Misal di kotak ini, kita masukkan ke kotak ini. Klik, nah udah masuk. Yang bawah sini tadi hilang. Nah, terus setelah kita masukkan, nah kok ini kayaknya kurang lingkarannya kurang kecil, terus kurang ke bawah, misalnya gitu. Nah, itu kita bisa diedit. Power clip-nya itu bisa diedit. Power clip-nya ini bisa diedit. Kita klik yang objek power clip, klik. Nah, ini kan udah keklik kan. Terus di sini nanti kalau Corel X8 atau X7 nanti editnya ada di atas sini ataupun di bawah sini, yang paling kiri, yang agak transparan itu loh. Mungkin yang pakai itu Mas Joko. Mas Joko bisa dilihatkan dulu. Coba nonton punya Mas Joko. Ya aku ketinggalan ya, tak tinggal yang buri ya. Wah. Wah. Power clip ini yang di. Klik kanan. Terus? Kan ini klik kanan. Buat objek 2 dulu kayak ini. Lingkaran sama kotak. Oke. Terus lingkarannya klik kanan. Ya. Power clip. Ini sih power clip. Power clip. Itu enak ini. Klik kanan. Klik terus klik kanan. Iya, klik kanan, Power klik clip. kanan. Power clip Rano. Coba nonton. Walah, Biasanya power clip kalau set ning gur dhewe ning wekku kok beda ya? Iya kan iya, aku tadi bilang di semua versi Corel itu ada power clip, tapi mungkin beda letaknya gitu loh. Bisa di bawah ataupun di Oh, atas terus ini. coba klik power clip. Kan jadi panah itu. Terus ditaruh di select ke objek yang mau dimasukin power clip. Ke kotaknya ini. 3 udah masuk. Oke, masuk. Wah, kancil ya. Hah? Dah. Nah, kalau di Corel 2019 ataupun 2020 itu di editnya di sini. Ini Edit Corel kan. berapa, Bi, punyamu, Bi? Punya aku 2020. Oh, 20. Bisa ditaruh di atas. berapa Ini. giga? Nggak tahu. Ya, 2 giga. Ora arep sange tekok-tekok. 2 giga. Kan mau Nah, juga, Madan. di pokoknya objek power clip itu yang ada di nanti yang tampil cuman yang di dalam kotak ini. Kotak biru ini kan ada kotak birunya kan. Nah, nanti kalau di finish itu yang tampil cuman di kotak biru. Misal kita taruh di sini merah. Terus di sini biru. Nah, ini yang merah tidak akan tampil, tapi yang biru akan tampil tapi cuman segini tok. Segini. Coba di finish ya. Nah, gini. Yang merah tadi kan di sini nggak tampil. Terus cuma yang biru di sini tapi cuma sedikit tuh. Itu fungsinya power clip. Lah itu merah. Ya misal ini hijau lah. Hijau di sini. Terus di sini semua itu nggak kelihatan hijau nih. Oh iya. Gitu. Nah, terus di dalamnya juga bisa diedit. Misal di sini mau tambahin apa gitu. Tambahan lingkaran apa gitu. Lingkaran kuning banyak lah. Lingkaran kuning banyak. Ini. Itu biru Ini. Ini. Nah, ini kepotong nanti lingkaran yang lihat. Nah, ini. Itu. Terus tadi kan pertanyaannya gimana cara masukin foto orang kan? Misal kita mau masukin foto orang ke lingkaran ini. Ini kan lingkaran. Nah, kita mau masukin foto. Kita cari dulu fotonya.
Fotonya Mas Joko. Nah, Ini kan Nafi kan. Jangan foto kue. Ngawur ya. Ini misalkan ini kita tarik geser masukin ke Corel. Nah, Kue ini isi nanti udah masuk. nanggo. Terus gimana sih cara masukkan ke lingkaran? Ya sama, kita pakai power clip, klik kanan, terus pakai power clip, terus dimasukin ke lingkaran. Nah, udah jadi lingkaran. Wow. Ini seneng Avi langsung jajal so. Enggak usah. langsung Enggak. mungkin bisa Enggak diedit, usah. Ganti diedit kan. ini. Nah, pokoknya yang masuk ke frame nanti cuman yang di dalam biru-biru ini, garis biru ini. Gak kuat Misalkan bosku. gini. Nah, di finish. Nah, udah yang biru ini toh. Kita bikin pamflet udah bisa kalau kita pakai yang cara-cara yang ini, tinggal bikin kotaknya. Lelayu. Ini kan, misal kita bikin quote of the day. Dicomeli. Apa ya? Mungkin kata-katanya Orang hilang. Demi apapun. lebih lebih baik makan daripada tidur. Mungkin gini mau bikin quote kayak gini. Oh iya, untuk nambahin teks itu pakainya yang ini ya, lupa aku tadi mau ngasih tahu. Pakainya yang huruf A ini, terus tinggal diklik, nah itu bisa ngetik kalian. Terus di sini di dalam tag ini kita bisa mengedit kayak di Word. Tinggal klik 2 kali, klik-klik, nah ini udah bisa diedit. Terus kita mau bikin kata tengah, berarti ada di sini. Di center. Itu kita tambah sini. Ini. Kita gedein. Terus sama klik kanan klik kiri juga bisa. Pokoknya semua objek di apa namanya ini itu bisa di copy. Afifah. Lebih baik makan daripada tidur. Nah, ini udah jadi quote of the day. Ini yang gampang. Kata-kata yang sangat bijak, Mas Manyu. Nah, gini. Gimana? Bisa dicoba dulu siapa yang mau coba? Nah, coba bisa diedit nggak? Power clipnya coba diedit. Oh, Mas? Power clipnya coba diedit. Edit apa, Mas? Diklik power clipnya, terus di situ ada tulisan edit. Oh, Ini kan. ini. Nah, terus ada edit nggak? Nah, gitu. Ini. Oh iya, bisa berarti. Nah, cuma gitu pokoknya. Cara ekspor, untuk cara ekspornya itu cara ekspornya gini, di select dulu kan. Kalian untuk ekspor sendiri itu ada dua apa namanya itu? Dua cara. Yang pertama itu diekspor keseluruhan, terus yang kedua itu cuma diekspor yang di select gitu. Untuk ekspor sendiri itu ada di file, terus ekspor. Nah, ekspor. Ini kan, terus
Nah, di sini ada yang namanya selected only sama yang kalau nggak dicentang, coba yang nggak dicentang. Terus di sini kalian bisa milih yang PNG itu biar ada yang transparan gitu kalau nggak diberi warna. Terus kalau yang JPG itu nanti yang nggak ada warnanya tetap warna putih. Coba yang selected only-nya kita nggak pilih, langsung diekspor. Sebentar. Nebak. Nah, gini. Nanti yang ke ekspor itu semua yang ada di sini tadi. Hmm. Nah, yang ini tadi, ini semua berarti ke ekspor. Terus kalau yang selected only, berarti ini nanti kan ini gini. Terus di file export. Terus yang selected only dicentang. Terus oke. Ini kan ini yang tadi. Nah, gini. Mau nanya Mas, kalau misalnya kan ngedit itu kan lagi, nah terus belum selesai, besok mau dilanjutin lagi, lah itu nge-save-nya gimana? Yang nge-save kayak nge-save biasa file, save as. Ini, Oh, terus coba-coba. nanti bisa dibuka lagi terus. Nah, nanti kalau di close gini, misal di close ya. Hmm. Oh ini, yang Corel Draw. Bisa dibuka lagi, klik 2 kali. Background-nya kasih dong kakak. Nah, ini bisa dilanjutkan edit lagi. Itu. Oh ya. Makasih, Mas. Ya, nanti untuk PR-nya sendiri itu membuat quote of the day, terserah kata-katanya. Yang penting bisa jadi. Untuk kominfo wajib ngirim, terus yang lain itu sunnah. Kalau mau belajar monggo. Gitu. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sekian saya kembalikan ke yang tadi buka siapa, Mas Anggit. Terima kasih buat semuanya dan ini di akhir acara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.